Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar nih Bapak Ibu semuanya di siang yang luar biasa panas, kalau di Jambi sedang panas-panasnya ini soalnya. Mudah-mudahan di sana dalam keadaan nyaman, ya sudah makan siang karena sudah pukul 1 ya, sudah sholat juga, jadi bisa mengikuti kegiatan kita hari kedua ini. Hari ketiga ya, hari ketiga ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun dan dalam keadaan bahagia juga ya. Terima kasih Pak Darno sambutannya. Kemudian alhamdulillah tadi Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan pertama ya, yaitu seminar PTK. Saya Bapak Ibu melihat MGMP Bogor ini memang luar biasa sekali ya. Jadi sampai ke pelayanan seminar pun mau dilaksanakan ya. Kalau di sini itu Bapak Ibu, aduh susah banget. Susah banget kalau di Jambi ini untuk melaksanakan seminar PTK itu ya. Nah, Bapak Ibu ini luar biasa. Jadi seperti ini bisa Bapak Ibu terima manfaatnya itu. Jadi silahkan dilaksanakan apa yang bisa Bapak Ibu lakukan. Misalnya mengikuti diklat ini, kemudian misalnya ada yang ingin diseminarkan PTK-nya, mangga ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, salat beserta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sebentar lagi mau masuk bulan Ramadan ya. Jadi walaupun kita akan berpuasa tapi jangan kendor semangatnya ya, harus terus semangat untuk mengikuti diklat ini sampai selesai. Ini udah hari ketiga, besok hari keempat. Iya, terima kasih Bu Nuria, dan saya yakin nih Bapak Ibu, saya melihat aduh luar biasa banget tugas-tugas yang dilaksanakan itu di grup itu sampai pukul tengah malam masih ada yang mengerjakan. Itu keren banget Bapak Ibu ya. Jadi saya harap setelah ini Bapak Ibu tetap hari ini dan besok itu akan banyak sekali ilmu-ilmu yang Bapak Ibu terima terkait dengan Canva for Education ini ya, bagi Bapak Ibu yang sudah masuk kelas apalagi. Nah, kalau kemarin itu infografisnya itu udah bagus-bagus, saya sudah share ya ke medsos saya, ke status WhatsApp saya. Aduh cantik banget, banyak sekali yang menyampaikan sehingga banyak sekali yang ingin minta diajarkan Bapak Ibu ya. Ini gimana sih bikinnya, padahal ya materi pelajaran itu tapi bisa dirangkum sedemikian rupa sehingga ketika kita share kepada anak-anak tinggal baca dengan satu gambar itu ya. Itu keren-keren banget saya melihat ya. Mudah-mudahan yang belum menyelesaikan itu silahkan diselesaikan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada yang raise hand, Ibu Erna. Mangga Ibu Erna kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum kita mulai. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Mohon maaf Miss Dona, kemarin saya nggak bisa ikut gabung karena mendadak dapat tugas. Ini baru selesai, saya baru bisa join lagi. Jadi tugasnya mohon maaf kayaknya agak telat ini, masih baru mau gabung dengan undangan yang dari Mbak Dona kemarin. Siap. Jangan lupa aja tetap diselesaikan tapi ya, kan sudah melihat contohnya dari bagus banget, jadi boleh dikerjakan sekarang nanti sampai hari Kamis ya. Yang penting bisa mengikuti yang kegiatan hari ini ya Ibu ya. Siap, insya Allah, terima kasih Mbak. Sama-sama Ibu. Ayo Bapak Ibu, kalau ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum kita mulai, sebentar saya akan bacakan pesan dari Pak Musoni. Saya mau tanya, saya kemarin sudah masuk gabung di kelas Canva. Hari ini saya coba daftar Canva for Education, tapi hasilnya saya kok malah masuk ke kelas Bu Dona. Bagaimana solusi agar saya bisa daftar Canva for Education? Pak Musoni ada di sini kan ya? Pak Musoni, saya boleh ngobrol sebentar, silakan dibuka mic-nya. Saya ingin bertanya, kegiatan hari pertama dengan Kang Dero, ikut nggak? Ada nih Pak Musoni. Iya, diklik aja mic-nya. Oh, audio laptop saya bermasalah, Bu. Coba diklik, emang nggak bisa ya? Tadi mic-nya tadi saya lihat sudah hidup. Kalau tidak bisa, jadi gini Bapak Ibu,
untuk bisa daftar Canva for Education, ya saya akan ulangi untuk Bapak Ibu sekali lagi nih. Saya akan buka sedikit, ya kita akan masuk sedikit saja untuk ke Canva for Education mewakili Pak Musoni yang bertanya, ya. Saya akan share screen sebentar. Untuk Bapak Ibu yang lain yang belum ini mendaftar di Canva for Education, boleh diikuti langkahnya sekarang ya, karena sebenarnya Canva for Education, cara mendaftar Canva for Education itu hari pertama itu sudah dilaksanakan oleh Kang Denny Rohendi ya. Nah, tapi kalau misalnya ada yang tidak hadir pada hari pertama, kemudian mau mendaftar Canva for Education, yang pertama kali Bapak Ibu lakukan adalah ketik di kolom browser Google Chrome-nya itu adalah daftar Canva for Education. Daftar. Seperti ini, daftar. Nah, ini ya, daftar Canva for Education. Nanti Bapak Ibu akan masuk ke pencarian yang pertama, Canva untuk pendidikan. Nah, yang ini ya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu silahkan masuk ke daftar sekarang secara gratis. Ya, Pak Musoni mungkin apa sudah dilakukan tahapan-tahapan yang ini, Pak Musoni? Daftar sekarang secara gratis, kemudian ada beberapa data yang harus Bapak Ibu isi ya, dia berbentuk form yang harus Bapak Ibu isi. Oh sudah, oke. Kalau sudah Pak Musoni dia itu tidak ujuk-ujuk apa ya bahasa Indonesianya ujuk-ujuk, tidak serta-merta Bapak Ibu ya. Untuk menjadi akun kita menjadi Canva for Education itu tidak serta-merta ya, butuh proses lah maksudnya seperti itu. Bisa jadi prosesnya itu 3 hari, 2 hari, bahkan ada yang sampai 2 minggu itu belum di-approve. Itu tergantung. Gimana, Bu? Gimana, Ibu? Ada yang bisa saya bantu? Atau bisa saya banting? Udah ya. Nah, jadi Bapak Ibu, bisa jadi 2 minggu, bisa jadi tidak menerima informasi ya, jadi tidak menerima email balasan, karena itu kan kita ketika kita mendaftar kita mengirimkan email, alamat email kita untuk diberikan email balasan dari Canva. Nah, ketika tidak menerima email balasan, ketika saya klik daftar secara gratis yang muncul ini, Bu. Oh, berarti belum ini ya, belum apa namanya, ini di logout dulu Bapak. Kalau Bapak mau daftar, ini di logout dulu. Bapak masuk ke akun, ya. Sebentar, ya, sebentar. Masuk ke akun Bapak. Di sini pengaturan akun, kemudian Bapak logout dulu, ya Pak Musoni. Berarti Pak Musoni belum isi form ya. Kalau belum isi form, nah yang ini nih Bapak, ini dulu, logout dulu akunnya Pak Musoni. Ya, tadi logout tadi di bagian foto, terus ada klik pengaturan ya, kemudian baru Bapak logout di sini nih. Bagian sini nih ada tulisan logout. Jadi, nah kalau belum isi form berarti belum bisa. Dia harus logout dulu, ya. Nah, Bapak kalau sudah logout, Bapak Ibu, baru Pak Musoni daftar di Canva for Education ya. Jadi bukan hapus akun ya, tapi logout ya. Kalau sudah logout baru Pak Musoni isi form. Oke, seperti itu. Jadi tidak ujuk-ujuk bisa langsung. Nah, karena ini saya tidak logout jadi tidak bisa ya. Nah, Bapak boleh deh saya kirimkan ke sini, tapi kalau misalnya dikirimkan ke sini saya nanti logout di sini. Begitu ya Bapak ya. Jadi Pak Musoni silakan logout dulu, kemudian nanti baru kalau sudah logout kan berarti tidak bisa masuk ke Canva. Kalau seperti itu baru silakan daftar di Canva for Education-nya. Oke, itu untuk Pak Musoni. Kemudian untuk Ibu Sri, kalau saya sudah cek ke operator sekolah tidak ada akun belajar. Saya tidak bisa masuk ke Canva, tapi pakai akun teman saya bisa masuk. Jadi bagaimana Bu? Operator sekolah bilang tidak ada akun belajar, berarti operator sekolahnya tidak tahu.
Ya, Ibu, semua guru ya yang sudah masuk ke dalam data Dapodik itu pasti dapat akun belajar. Itu otomatis ya pasti sudah ada diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Pusdatin melalui Pusdatin ya. Itu sudah ada akun belajarnya. Kalau operatornya bilang tidak ada, sampaikan cara mengunduhnya. Cara mengunduhnya untuk akun belajar.id itu ya, itu ada webnya ya. Kemudian tinggal masukkan akun admin, kemudian nanti tinggal di-download aja, gampang sekali. Kalau sudah di-download baru tidak ada ya, ternyata begitu kita sudah masuk itu ada dua hal. Ketika kita sudah masuk ke web tersebut kemudian tidak ada nama sekolah kita, berarti kita belum masuk jatah. Untuk yang CPNS belum ada akun belajar.id-nya, Bu. Itu sudah ada dalam data Dapodik belum, Ibu Resti? Kalau belum ada masuk dalam data Dapodik, memang iya, ya, memang iya. Belum ada, karena kan pemerintah mengambilkan akunnya ini, mengambil datanya itu dari data Dapodik, bukan dari mana-mana, seperti itu ya. Tapi kalau misalnya sudah ada datanya di Dapodik, pasti sudah ada. Tapi kalau misalnya belum ada juga, tapi teman-teman sekitar kita ada, kadang-kadang ada seperti itu kasusnya. Kita nggak punya, kita nggak dapat, tapi teman-teman sekitar kita ada, itu berarti kita akan masuk ke tahap kedua ya. Kalau masih tidak ada juga, laporkan. Silakan laporkan ke pengaduan. Ada nanti saya kirimkan pengaduannya ya untuk akun belajar.id ini ya. Gitu, Bapak Ibu. Nah, kemudian apa hubungannya akun belajar.id dengan Canva for Education? Ya, itu bisa mendaftar. Jadi ketika kita mendaftar Canva for Education itu harus dengan akun belajar.id. Kalau misalnya tidak punya, tidak bisa. Ya, kenapa harus dengan akun belajar.id? Karena banyak sekali manfaatnya seperti yang ini. Ya, Pak Musoni disuruh bayar, kemudian ada Bapak Ibu yang lain itu disuruh bayar ketika selesai proyeknya, kemudian ingin mengunduh, itu karena ada beberapa fiturnya itu yang harus berbayar. Tapi ketika kita menggunakan Canva for Education, itu tidak ada satupun yang bayar. Semuanya free, all free. Ya, 50.000 lebih template kalau kata Canva-nya ya. 50.000 lebih template itu semuanya gratis. Jadi Bapak Ibu selain webnya ya, Canva ini punya aplikasi di Android dan di Apple ya, dan di iPhone ya. Nah, itu saya juga punya loh. Saya juga punya, jadi saya sudah install juga Canva itu di handphone saya di Play Store. Silakan cek Canva, kemudian nanti Bapak Ibu bisa download, kemudian bisa digunakan sama fitur-fiturnya ketika kita loginnya dengan menggunakan akun Canva for Education, maka kita akan menggunakan semuanya free. Jadi kadang-kadang ya Bapak Ibu ya, pagi-pagi apalagi misalnya saya sedang baring-baring, itu saya bisa buka-buka sambil cek saya mau bikin apa ya hari ini ya. Mungkin quote nih enak nih ya gitu ya. Nah, itu menyenangkan sekali Bapak Ibu ya. Kemudian ada pertanyaan juga. Saya juga sudah daftar tapi ketika klik Canva for Education masuk kelas karena kita sedang di kelas Bu Dona kali ya. Betul, Ibu ya. Jadi Bapak Ibu itu ya kalau sudah daftar, kalau Bu Daryati ini sudah isi form belum ya? Kalau sudah isi form berarti tinggal menunggu. Nah, Bapak Ibu saya akan masuk lagi. Kemarin kan sudah saya lihatkan bahwa ketika kita sudah masuk kelas, ya kita akan punya dua akun di kelas sama akun pribadi. Nah, kemarin kan ada tuh peserta yang kok setelah saya mengerjakan ini tapi kok hilang ya? Karena kita di akun pribadi saya ya Bapak Ibu, saya dengan Gmail. Nah, di sini ada dua nih, Bapak Ibu bisa lihat layar saya. Bisa kelihatan nggak layarnya Bapak Ibu? Layar ini, layar Canva saya? Bisa, bisa. Bisa ya. Nah, ini adalah Canva saya dengan akun Gmail. Nah, di bagian sebelah sini, nggak kelihatan. Gimana? Nggak kelihatan slide-nya. Nggak kelihatan slide saya? Ya. Serius? Ada kok kelihatan. Ada ya? Ada ya, sebentar. Saya akan gimana?
Siapa yang tidak kelihatan? Sekarang sudah kelihatan? Sekarang udah kelihatan belum, Bu? Udah ya? Udah belum? Udah ya? Nah, Bapak Ibu, ya ini adalah akun Canva saya dengan akun Gmail biasa. Ya, Bapak Ibu cek di sini di bagian sebelah sini ya di akun kita di bagian nama kita. Ini kita punya 2 akun kalau kita sudah masuk kelas. Ya, kalau kita sudah masuk kelas kita punya 2 akun. Yang pertama adalah akun personal, kemudian akun kelas kita. Gitu. Ya, Bapak Ibu. Jadi Bu Riri ketika klik Canva for Education belum isi form, ini Bapak Ibu harus log out dulu ya, log out dulu gitu, harus log out dulu. Jadi baru bisa isi formnya gitu ya Bapak Ibu ya. Itu untuk pertanyaan-pertanyaan. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada ya kita akan masuk kepada materi hari ini. Sebentar saya. Halo, suara saya masih kedengaran dengan jelas Bapak Ibu? Masih Bu, masih. Siap, terima kasih. Nah, kita akan masuk ke materi kita hari ini, yaitu pelatihan hari ketiga. Saya akan tampilkan slide saya dulu, ya seperti kemarin juga saya membuat slide saya dengan Canva for Education. Dengan Canva. Nih ya, enak banget nih Bapak Ibu. Jadi saya bisa membuat slide apa saja. Nah, seperti ini. Dan dia juga punya kursor-kursor yang gini nih. Ya, ini pelatihan hari ketiga, 21 Maret 2021. Ini tanggal 21. Serius, tanggal 21. 31 ya. Saya kok sampai typo tanggal. Biar cepat gajian, Mbak. Baiklah, mati lampu Bapak Ibu, listriknya. Mudah-mudahan laptop saya kuat, 99%. Yuk Bapak Ibu, kita agak cepetan nih karena barusan mungkin kelihatan barusan listrik saya padam. Nah, saya matikan dulu deh kamera biar aman, biar awet baterainya. Oke. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita lanjut ke materi ketiga hari ini, yaitu pembuatan video pembelajaran dengan Canva for Education. Ya, jadi hari ini kita akan membuat video pembelajaran nih. Kalau kemarin kita sudah membuat infografis, kemudian kita sudah mengisi buku kenangan, ada yang mencoret-coret, ya pokoknya banyak sekali kejadiannya. Hari ini kita akan belajar tentang video pembelajaran dengan Canva. Biasanya kemarin kita buat video pembelajaran itu dengan KineMaster ya, dengan Filmora, dengan InShot, dengan macam-macam ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita membuatnya dengan Canva. Bisa ya? Bisa dong. Siapa yang bilang nggak bisa ya? Nah, Bapak Ibu, untuk membuat video pembelajaran dengan Canva for Education itu kita butuh beberapa hal ya. Apa saja itu bersama Miss Dona kita akan bahas satu persatu. Oke. Nah, jadi agenda hari ini adalah membuat video pembelajaran dengan LK. Nanti LK-nya sudah ada, tinggal Bapak Ibu isi seperti buku kenangan kemarin. Kemudian kita membuat video pembelajaran yang sudah dibuat ya. Kemudian direkam layar dan mengisi background-nya. Oke. Nah, sebelum itu Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk cek-cek nih. Saya nggak usah full screen deh. Nah, seperti ini. Gini aja. Oke, masih kelihatan nggak Bapak Ibu kalau seperti ini gambar saya? Masih Tidak, Bu, masih. Masih ya, jelas ya. Oke, Bapak Ibu sekarang halaman ketiga. Saya ingin melihat Bapak Ibu melihat dulu nih halaman ketiga. Bapak Ibu lihat gambar ini. Kalau Bapak Ibu lihat gambar ini, tuliskan apa yang pertama kali dilihat. Boleh tuliskan di grup WhatsApp. Ya, saya akan melihat apa yang Bapak Ibu lihat pertama kali. Silakan tuliskan di grup WhatsApp. Ini kita belajar psikologi tes. Nah, ya. Ayo, silakan mangga dituliskan. Belum ada yang menuliskan, saya menunggu.
Ya, banyak ada beberapa orang yang sudah menulis ya, ada yang menulis teropong, mobil, orang sedang meneropong, kemudian gambar mobil, orang bertopi berbaju hitam sedang meneropong ya. Nah, oke, Bapak Ibu, ada lagi nggak nih? Kalau tidak ada lagi, saya akan membahas, saya akan sok-sokan meramal psikologi dari masing-masing Bapak Ibu yang sudah orang pegang teropong. Oke, orang pegang teropong. Apa ini? Kalau kita melihat ini duluan, nah itu apa? Kalau melihat ini duluan, itu apa? Gitu ya. Oke, sepertinya tidak ada lagi yang menuliskan, maka saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat. Kalau kita melihat mobil duluan, apa? Oke, ini dia. Mobil. Nah, jika gambar pertama yang kamu lihat adalah mobil, maka artinya hal yang paling penting bagimu adalah kebebasan. Ya, senang bertemu dan berkenalan dengan orang baru, mengunjungi tempat baru, mencari hal-hal baru lainnya yang disukai. Biasanya tipe orang sepanjang ini lebih mandiri dan bisa melakukan segalanya sendiri. Betul atau tidak? Yang melihat mobil ya, itu yang melihat mobil ya. Kemudian kalau melihat pria menggunakan teropong ya. Kalau pria menggunakan teropong kita lihat kenapa katanya. Jika gambar pertama yang kamu lihat adalah pria menggunakan teropong, maka artinya kamu adalah orang yang sangat analitis. Terkadang kamu lebih senang melihat hal-hal yang lebih besar dan detailnya itu diabaikan ya. Tapi walaupun demikian kamu adalah orang yang dapat dengan mudah belajar dan menyerap informasi. Kamu hanya perlu memperhatikan detail-detail kecil setiap hal dengan lebih baik lagi. Kira-kira benar nggak nih yang saya sampaikan ini Bapak Ibu yang sudah memilih teropong dan mobil? 90% benar. Wah, keren ya ternyata. Ibu, apa Ibu? Aku manusia hitam, laki-laki. Oh, siap. Ternyata banyak yang merasa benar ya, benar pas, hampir pas ya, 90% ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, ada satu hal lagi yang ternyata Bapak Ibu tidak bisa lihat. Padahal ada di situ. Coba ya, coba perhatikan lebih baik lagi. Saya akan hitung mundur ya, dalam hitungan 5. Ada satu hal lagi yang kira-kira Bapak Ibu bisa lihat, tapi ternyata tidak banyak yang melihat. Yang melihat itu hanya sedikit. Ya. Rel bukan situ, jalan. 5, 4, ayo. Dan ini adalah 3, ya kita hitung mundur lagi nih. 2, ayo, mangga ada lagi nggak yang bisa? Nggak ada ya, oke kita buka sama-sama. Jadi, ya, jalan lurus. No. Hampir betul, tapi bukan. Apa itu, Bu? Jalan, rel. Jalan. No. Ya, bukan jalan lurus, tapi Bapak Ibu yang pertama yang ada di situ itu adalah huruf A. Ya. Nah, sekarang Ibu perhatikan lagi, ada nggak? Ada nggak? Baru kelihatan ya? Baru kelihatan huruf A ya. Nah, di situ katanya kalau huruf A yang Bapak Ibu lihat pertama kali ya, dibilang kita memiliki ketajaman mata yang baik. Tidak banyak yang akan melihat huruf A saat pertama kali melihat gambar tersebut. Itu menandakan bahwa kita adalah orang-orang yang cenderung memperhatikan hal dan detail kecil. Selain itu juga lebih intuitif dibandingkan dengan orang yang melihat gambar mobil atau pria menggunakan teropong. Jadi seperti otak. Intuitif itu lebih berintuisi, lebih suka apa ya? Punya intuisi yang bagus gitu. Bagusnya ini untuk orang bisnis ya. Tebakannya sering benar gitu loh, Bu. Ya, gitu ya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi demikian kita cukupkan ice breaking-nya. Sekarang kita akan masuk ke materi ya. Jadi kita akan membuat naskah pertama kali sebelum mulai video pembelajaran. Kenapa kita harus menggunakan naskah? Ya, naskahnya nanti akan saya berikan karena agar tidak babak belur. Ya, jadi kalau misalnya tidak ada naskah itu kita akan kelimpungan. Aduh, abis ini saya harus nulis apa ya?
habis ini saya mau bikin apa ya? Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi biar babak belur. Naskah itu adalah gambaran keseluruhan alur cerita yang dituangkan ke dalam gambar dan suara ya, audiovisual. Nah, fungsinya tentu saja menjadi pedoman, kemudian memberikan acuan kepada materi kita, acuan materi, kemudian yang terakhir adalah rancangan agar rancangan video kita baik ya dan runut gitu Bapak Ibu. Jadi apapun jenisnya program audiovisual yang akan diciptakan atau diproduksi harus selalu dilandasi oleh adanya naskah terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Jadi kita akan membuat naskah sekarang. Isi dari naskah video itu yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua tujuan pembelajaran, yang ketiga isi materi, dan yang terakhir adalah penutup ya. Pembukaan itu isinya apa? Pembukaan itu isinya salam, sapaan, persepsi dan motivasi ya. Jadi seperti RPP lah, seperti ketika kita mengajar di kelas. Biasanya kan kita memberikan persepsi dan motivasi. Kemudian tujuan pembelajaran itu Bapak Ibu bisa ambil dari RPP, tapi lebih dipadatkan ya, karena kan tujuan pembelajaran dari RPP itu tuh banyak biasanya ya. Kemudian isi materi. Isi materi berarti sesuai dengan mapel yang diampu, dan yang terakhir adalah penutup. Penutup berisi kesimpulan, soal, kemudian salam. Oke, nah itu adalah naskah video kita. Oke, Bapak Ibu siap untuk memulai ya? Maka let's begin. Kita akan memulai ya. Nah, sebelum memulai sampai sini Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Bu Dona, itu gambar-gambar siapa? Ini gambar avatar saya. Tahu ya Bapak Ibu avatar Facebook ya, kemarin angkatan 1 pada heboh banget untuk bikin avatar Facebook ya, biar bisa dimasukkan ke dalam video kita Bapak Ibu ya. Memang di Canva for Education, di Canva ini banyak fitur-fitur kartun-kartun ya, tapi kalau misalnya bisa kita gunakan kartun kita, kenapa enggak ya. Jadi Bapak Ibu bisa dimanfaatkan. Oke, sudah tidak ada pertanyaan, kita akan mulai bekerja. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan mulai bekerja. Nah, Bapak Ibu, saya akan selesaikan di sini. Sekarang Bapak Ibu silakan masuk ke kelasnya masing-masing, ke kelas kita, yaitu tim juara angkatan 2. Tim juara angkatan 2. Nah, ini dia. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Bapak Ibu bisa cek di kelas Bapak Ibu sudah ada materi-materi ini ya. Ini buku kenangan, kemudian ini materi pelatihan hari ketiga. Kemudian ini adalah video pembelajaran yang akan Bapak Ibu buat. Ini sudah ada template-nya, tinggal kita ganti. Oke, nah sebelum pembuatan video pembelajaran yang harus dilakukan adalah pembuatan naskah video. Bapak Ibu bisa ngelihat di situ naskah video. Saya akan bikin di sini lembar kerja. Saya edit dulu. Lembar kerja. Zoom, mana naskah video? Lembar kerja. Ada Ibu di desain. Naskah video. Ada ya Bapak Ibu ya? Kelihatan ya, yang ini loh. Nah, yang ini nih. Sepertinya saya memberikan akses kok kepada Bapak Ibu untuk melihat. Coba saya cek aksesnya apa. Oh iya, bisa melihat. Di aku ya. Gimana Ibu? Di Ibu ada? udah masuk. Ada ya? Tidak ada. Ibu sudah masuk ke kelas nggak? Diklik dulu Ibu, tim juara angkatan 2-nya diklik. Udah. Kemudian masuk ke desain. Di bagian desain. Bu, belum masuk kelas saya, link Canva-nya. Oke, baik. Saya akan kirimkan link Canva-nya lagi. Silakan sebentar saya kirim di grup ya. Oke, silakan bersiap. Saya akan kirimkan linknya lagi. Nah, itu ya.
Sudah? Ibu Erna, kenapa Ibu Erna? Ini Mbak, sebentar saya lagi membuka. Ini ada nih. Nih, ini nih, naskah video nih. Tuh. Ya, paling ujung. Gitu. Ya, Bu Erna ya, ada tuh naskah video. Nah, Bapak Ibu, ya, sekarang Bapak Ibu belum hanya bisa melihat naskah videonya, tapi belum bisa menyunting. Ya, gimana caranya Bapak Ibu bisa menyuntingnya? Ya, bisa apa namanya itu mengedit lembaran kerja naskah video ini. Bapak Ibu klik, kemudian Bapak Ibu klik buat salinan. Ya, pertama Bapak Ibu klik, kemudian ada tulisannya buat salinan. Ya, saya akan masukkan. Saya akan coba lakukan dengan akun Canva biasa saya. Bu Dona, maaf kok yang di saya nggak ada ya? Ibu refresh dulu, Ibu. Refresh, kemudian klik kelasnya lagi, kemudian masuk ke desain. Nah, seperti ini Bapak Ibu, kalau bagi yang sudah melihat, ya seperti Bu Erna tadi kan sudah ada tuh, ya Bapak Ibu akan masuk ke seperti ini, kemudian Bapak Ibu buat salinan dulu, buat salinan atau make copy, make a copy. Ya, udah ada. Udah ya. Maaf Bu Dona, naskah videonya belum kelihatan. Ibu masuk ke Iya, Ibu masuk ke sini, Ibu. Tim juara angkatan 2 dulu. Sudah, Ibu? Masuk ke tim juara angkatan 2. Sudah. Sudah? Kalau sudah masuk ke tim juara angkatan 2, Ibu buka desain. Sudah juga. Sudah? Nah, sekarang dicari pasti ada di antara itu. Gambarnya adalah ini, lembar kerja naskah video. Oke. Nah, bagi yang sudah buka, saya akan ajak untuk bersama-sama. Nah, sudah semuanya belum? Kalau belum, saya akan tunggu nih. Sudah ya? Oke. Bu Dona, maaf, itu kliknya yang mana? Kliknya lembar kerja naskah video, Ibu, ada judulnya kok di bawahnya, lembar kerja naskah video. Memang agak di bawah ya Mbak Dona ya, di belakang. Iya, betul. Beda-beda memang di mana-mananya. Bisa dilihat di situ. Nih. Lembar kerja naskah video. Bu Dona, maaf mau tanya. Iya, Ibu. Iya, mangga. Setelah dibuka lembar kerja naskah videonya, kemudian kan ada tulisan buat salinan ya, itu diklik atau gimana? Iya, buat salinan. Iya, makasih Bu. Iya, Ibu. Oke, Bapak Ibu, sudah ada yang berhasil untuk masuk. Ibu Resti, you don't have permission to see this design. You will have to log in as someone who has access to it. Jadi coba Ibu Resti cek, Ibu ada di kelas ini enggak? Di kelas juara angkatan 2 enggak? Coba Bapak Ibu yang lain itu bisa enggak sudah dibuat salinannya? Sudah ya? Sudah bisa edit? Sudah Bu, sudah bisa. Sudah buat salinan, sudah bisa edit ya? Sudah make a copy. Oke, sudah make a copy, kemudian bisa edit nggak Bu? Saya coba masukkan saya deh. Sudah bisa diedit apa tidak? Maksudnya sudah bisa diklik-klik atau belum? Sudah. Sudah ya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu bisa edit-edit ya, Bapak Ibu kita cek bersama lembar kerja. Yang pertama nggak usah diapa-apain. Untuk tulisan lembar kerja itu dibiarin saja. Kemudian di sini ada bingkai, itu kita masukkan foto kita.
Ya Bapak Ibu, caranya adalah klik unggahan. Kalau Bapak Ibu sudah menaruh foto untuk membuat buku kenangan, pasti sudah ada fotonya di sini. Itu tinggal diklik saja. Kalau yang belum? Kalau yang belum dimasukin ya Bu fotonya. Caranya adalah klik unggahan, kemudian unggah media foto. Tuh. Oke. Nah, kemudian gimana Bu? Dona, punten. Ya Ibu. Mangga. Yang lingkar, yang ada gambar awan itu kan harusnya fotonya masuk ke situ. Saya udah Iya, klik betul. tapi fotonya keluar. Nggak masuk ke Gini, dalam Bu. lingkaran. Ditarik langsung ke situ lagi. Nih ya, saya cobain ya. Memang dia nggak di situ. Saya cobakan aja foto yang ini ya. Ini foto kita di sini kan misalnya. Di luar. Nah, kalau foto kita di luar, ini kita klik fotonya sekali. Oke, kemudian kita bawa ke awannya tadi. Mana tadi awannya? Ini kegedean foto. Sebentar saya kecilin. Dikecilin ya, Ibu ya. Jadi pas di awan. Nah, gini. Misalnya ya. Dia akan mau masuk ke awan. Tuh, gitu Bu. Dipas-pasin. Iya, oke Bu, makasih. Sip. Nah, kalau sudah foto kita masuk, di situ ada tulisan resume Bapak Ibu. Resume itu adalah resume dari video pembelajaran kita, itu tinggal diganti aja. Video pembelajaran ini berisi tentang mata pelajaran apa yang Bapak Ibu ampu, kelas berapa, ya, materinya apa. Ya, itu tinggal diedit saja. Kemudian aset video semua diambil di Canva for Education, itu nggak usah diedit. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal isi mata pelajarannya diganti, kelas berapa, kemudian materinya apa. Nah, kemudian ada nama guru dan asal sekolah. Nama gurunya silakan ditulis Bapak Ibu namanya siapa, kemudian asal sekolahnya di mana. Oke, itu untuk bagian pertama, silakan. Kita belum masuk bagian isinya nih, itu dulu. Mbak Dona, maaf mau ngupload foto dari file saya, gimana caranya? Itu sebelah kiri ada tulisan unggahan nggak Ibu? Atau upload? Upload, ada. Upload, kemudian klik, kemudian Image. ada upload media. Iya, ada image, video, audio. Iya, image-nya kita upload, klik, kemudian pilih dari perangkat atau device. Oh, oke. Oke. Ya, saya akan tunggu Bapak Ibu untuk bagian atas. Nah, kita belum masuk isinya nih. Kita untuk lembar kerja sampai pukul 2 ya. Setelahnya kita akan langsung eksekusi di videonya. Jadi tugas hari ini ada 2, mengisi lembar kerja, kemudian menghasilkan sebuah video pembelajaran. Nah, setelah yang keduanya berarti masuk di pembukaan. Betul. Nah, sekarang kita masuk ke pembukaan. Bapak Ibu, pembukaan itu isinya apersepsi. Nah, jadi apersepsi itu pernahkah melihat gambar berikut? Pernahkah melihat peristiwa berikut? Tahukah bahwa pernahkah merasakan? Ini Bapak Ibu pilih. Nanti kan di video ya, di video itu misalnya kita akan meletakkan gambar saya misalnya kalau tentang usaha itu berarti kipas angin atau orang sedang mendorong. Nah, saya akan meletakkan gambar-gambar tersebut. Jadi Bapak Ibu bisa pilih nih persepsinya. Boleh misalnya tadi saya melihat ada yang membuat ini Presiden Indonesia dari pertama sampai terakhir. Berarti Bapak Ibu pernahkah melihat gambar-gambar berikut? Nah, itu berarti presidennya yang dimasukkan. Itu berarti yang dipilih pernahkah melihat gambar berikut? Yang bagian bawahnya ini ya, ini dihapus. Jadi untuk pembukaan apersepsi ini Bapak Ibu dipilih. Dipilih kalimatnya yang pas yang mana? Tahukah bahwa, nah itu ya. Kemudian bagian tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran itu Bapak Ibu pilih mengapa bisa begitu ya, atau
bersama saya itu namanya diganti. Kali ini kita akan membahas tentang materi apa, kelas berapa. Tujuannya adalah agar kalian bisa memahami tentang apa. Itu diambil dari RPP Bapak Ibu yang dipadatkan ya. Dan saya pikir lebih gampang Bapak Ibu mengisi ini mengambil dari infografis yang sudah Bapak Ibu buat. Karena di situ kan sudah ada. Ya. Materinya sudah jelas mau buat apa, seperti itu. Kemudian selanjutnya, di bagian isi materi, ini berisi materi yang disampaikan. Apa saja ya, boleh ditulis. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Setelah menyimak materi ini, sekarang coba dijawab pertanyaan berikut. Dituliskan pertanyaannya, kemudian dituliskan kesimpulannya, kemudian dituliskan salamnya. Itu adalah LK-nya, Bapak Ibu. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Mbak Dona, kalau kemarin saya belum buat Canva infografis ya. Kemudian kalau misalnya harus mengerjakan yang tujuan pembelajaran isi materi ya, berarti saya harus buat dulu Canva infografis. Nggak mesti buat infografis, Ibu. Ini kan bisa dikerjakan juga asalkan Ibu punya materi yang akan dibuat videonya. Langsung bisa ya. Boleh ya. Kalau sudah punya itu lebih memudahkan. Tapi kalau misalnya tidak punya, silakan dibuat tanpa, yang penting kita sudah tahu materinya apa. Gitu. Makasih, Mbak. Sama-sama, Ibu. Ini langsung Bu Dona. Iya, silakan Ibu. Saya akan menunggu sampai pukul 2. Iya, mangga Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Sambil bertanya-tanya, sambil saya menjawab. Yang lain silakan dikerjakan. Ya, Ibu Bu Dona, nyalinnya belum berhasil, Bu Dona, maaf. Oh, belum berhasil juga. Lembar kerja naskah videonya udah terbuka, tapi menyalinnya gimana kliknya? Ibu, ketika Ibu membuka lembar kerja naskah video, ada tulisan sunting atau edit atau buat copy, buat salinan. Lembar kerja naskah videonya kan udah terbuka. Ini malah salinan dari asal sekolah ini. Berarti bukan asal sekolah, bukan itu Ibu. Ibu ini salah. Asal sekolah judul materi. Ibu salah. Oh, salah ya. Asal sekolah bukan asal sekolah mah belum. Belum ya. Asal sekolah yang ini belum. Lembar kerjanya sudah ada, awannya sudah ada, pembukaan sudah ada, tujuannya ada. Tapi menyalinnya gimana? Sebentar ya Ibu ya. Ibu sebentar, saya akan masukkan alamat email saya. Atau ini aja nih, Ibu punten Ibu ya, coba Ibu lihat. Yang caranya adalah seperti ini. Ini Ibu klik ya. Ini kita anggap ini adalah lembar kerja ya. Kalau Ibu klik pasti ada tulisan make a copy ya. Atau buat salinan. Ibu itu di close dulu pertama, kemudian ulang klik. Yang judulnya adalah lembar kerja ya, bukan yang judulnya asal sekolah. Yang asal sekolah belum. Nah, kalau sudah, itu Ibu buat salinan. Nah, maka dia akan pindah ke halaman baru. Kan, Pak. Assalamualaikum, Bu Dona. Waalaikumsalam, Ibu. Saya dengan Bu Haji Lilis dari SMP Cariu, maaf. Tadi kurang aja. Ini maaf kurang tidak menyimak tadi dari awal karena kebetulan ikut menilai ujian praktik anak-anak. Nah, apa setelah masuk ke tim Canva, apa langsung ke lembar kerja? Apa langsung ke ini Bu, ke materi yang Ibu sajikan tentang video pembelajaran atau langsung ke pembuatan lembar kerja naskah video, Bu? Langsung ke situ aja saya. Iya, langsung ke naskah video aja, Ibu. Kalau baru masuk itu kita sekarang sedang mengerjakan ini lembar kerja ya, lembar kerja naskah video. Ibu klik, kemudian Ibu buat salinan. Nah, kalau sudah buat salinan baru bisa dikerjain, diedit gitu. Begitu Ibu Lilis. Ya. Begitu Ibu Haji. Klik dulu salinannya ya. Iya, diklik dulu. Yang ini ya Ibu ya, yang judulnya lembar kerja naskah video. Iya.
kerja. Iya, ya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih sama-sama. Waalaikumsalam Ibu. Mbak Dona, kalau mau lihat tulisan di bawah lembar kerja sama kotak-kotak LK itu jadi lebih besar, pakai apa? Di sini ya, sebentar saya klik. Itu bisa Ctrl plus di laptopnya, di keyboard laptop, atau di bagian bawah itu ada persen-persen nih. Persen-persen ini adalah perbesar. Kalau kita klik, itu bisa 50%, 75%, gitu. Assalamualaikum Bu, izin bertanya. Waalaikumsalam, mangga Ibu, mangga silakan. Ini kan yang untuk pembukaan tuh ada persepsi. Nah, pernahkah melihat gambar berikut? Kita nggak nyicipin gambar. Nggak usah, gambarnya aja ditulis apa. Gambar apa, gambar apa, gambar apa gitu. Kalau sisipin gambar nanti di videonya aja. Yang ini Bu, tahukah bahwa titik-titik kita tulis gitu ya? Gini, Ibu ini dipilih. Kalau Ibu mau peristiwa, ya berarti gambar peristiwa, berarti Ibu pilihnya pernahkah melihat peristiwa berikut. Kalau Ibu mau masukin gambar, berarti Ibu pilihnya pernahkah melihat gambar berikut. Gitu. Kalau misalnya pernahkah merasakan misalnya angin musim timur, angin musim barat, nah itu berarti pernahkah merasakan. Itu dipilih salah satu. Oke, makasih Bu. Yang lainnya kita isi ya Bu. Kalau iya, kita edit saja Ibu yang lainnya. Oke, siap. Menonton ya, sebuah drama gitu ya. Oke. Tolong ulangi yang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu yang pertama, mengapa bisa begitu, atau yang lain bisa ya, bebas ya. Nah, Pak Musoni tulis aja bersama saya Pak Musoni. Kali ini kita akan membahas tentang materi apa, kelas berapa. Tujuannya adalah agar kalian bisa memahami tentang apa itu. Ya, contohnya Pak Musoni kemarin itu apa ya? Kalau saya nggak salah ya agama Islam ya. Nah, itu ditulis saja. Bikin itu aja, Pak Musoni, nggak apa-apa. Pementasan drama ya? Jadi, ya, Bapak Ibu, ini kita membuat video pembelajarannya ini dari awal, itu ada persepsi, ya. Jadi, kemudian ada tujuan, isi materinya bebas apa, nanti sesuai dengan mapel Bapak Ibu. Oke. Ayo, mangga Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Sampai pukul 2 ya, kita selesaikan untuk LK. Nah, tayangan drama atau sinetron di televisi ya? Televisi. Atau di media. Sinetron. Di media apa? Media sosial. Media sosial. Ibu Lesti gimana? Masih bisa? Sudah bisa? Mana ini apa nih? Jadi gambarnya jangan dimasukin dulu ya Bu. Nggak usah dulu Ibu. Tulisan gambar apa aja. Karena kalau dimasukin gambarnya nggak muat. Iya gimana Ibu? Bu, kalau misalnya kita mengerjakan ini gitu ya. Misalnya kita sedang mengerjakan tugas Ibu ini. Terus kita mau ngerjakan hal-hal yang lain seperti kemarin kan saya belum buat apa namanya template yang pertama itu buat poster. Nah, itu bisa enggak di waktu yang sama gitu mengerjakannya? Misalkan, kalau gitu. Punya kemampuan seperti itu mah mangga. bisa aja. Ini saya mengerjakan lembar kerja naskah video, ya saya balik lagi ke tim Canva. Saya mau buat desain infografis, tinggal klik aja buat desain, kemudian saya pilih infografis. Nah, akan ada dua tab saya di laptop saya ini. Nah, Ibu bisalah dikerjain ini, kemudian buka tab berikutnya, dikerjain lagi ini, bisa. Gitu. Nggak hilang ya Bu ya? Nggak akan hilang. Makasih ya Bu. Sama-sama Ibu.
Mohon bangga. Iya, Ibu. Kumaha? Bu, maaf mau tanya. Iya. Yang tadi tujuan pembelajarannya itu gimana ya? Maaf saya kurang nyimak. Sebentar, saya copy something dulu. Tujuan pembelajaran ini ya. Sudah kelihatan, Ibu, layarnya? Sudah. Oke, baik. Untuk tujuan pembelajaran ini, Bapak Ibu itu tinggal copy saja. Ya, kalau Bapak Ibu pernahkah melihat gambar berikut? Nah, mengapa bisa begitunya ini mengapa bisa begitu? Ini biasa saja dibiarin. Kemudian bersama, nah ini nama Ibu ya, bersama Ibu siapa, bersama Miss siapa. Kali ini kita akan membahas tentang materi apa, kelas berapa. Tujuannya adalah agar kalian bisa memahami titik-titik memahaminya itu tuh memahami tentang apa materi kita tadi. Kalau kita memahami tentang usaha dan gaya, maka ditulislah di sini usaha dan gaya. Kalau tujuannya memahami tentang metamorfosis, berarti bisa memahami metamorfosis. Begitu, Ibu? Iya, kasih, Bu. Sama-sama. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan, boleh dikirimkan ke grup ya, biar kita bisa cek sama-sama. Duluan ya, Bu. Enggak banget. Ya, dulu silakan. Waalaikumsalam, Ibu. Ayo Bapak Ibu, kalau ada yang ingin ditanyakan. Bu Dona mau nanya boleh? Mangga Ibu. Itu untuk kesimpulannya dituliskan atau cukup tulisan kesimpulan aja? Dituliskan Ibu. Dituliskan gitu, ya kesimpulannya tentang apa, biar enak nanti masukin ke videonya tinggal copy. Oke, baik-baik. Ya, makasih Bu. Sama-sama Ibu. Wangi. Wow, sudah ada yang mengumpulkan. Kita cek sama-sama ya Bapak Ibu. Saya buka ini saya buka WhatsApp saya. Mudah-mudahan kelihatan. Ini punya Ibu Yuni Fitria, Bapak Ibu kita cek sama-sama. Kelihatan nggak gambar ini saya, gambarnya, lembar kerja Ibu Yuni Fitria. Kalau nggak kelihatan saya akan ulang share screen. Kelihatan ya? Lembar kerja punya Ibu Yuni Fitria, Bapak Ibu. Di mana kelihatannya? Di mana, Bu? Oh, nggak kelihatan ya, berarti siap sebentar saya. Enggak, Bu. Enggak. Oke, saya akan ulang lagi share konten.
Kita cek sama-sama, Bapak Ibu ini sudah selesai, Bu Yuni Fitri ya. Ya, fotonya udah, resumenya, video pembelajaran ini berisi tentang mata pelajaran matematika kelas 7 tentang materi aritmatika sosial. Oke, Ibu Yuni, kemudian pembukaan, pernahkah melihat gambar berikut lambang diskon? Nah, ini Bu Yuni, peristiwanya berarti dihapus, tahukah bahwanya dihapus, pernahkah merasakannya dihapus ya? Karena ini kan dipilih, berarti yang lainnya kalau tidak digunakan itu harus dihapus. Itu ya Bu ya? Oke. Bersama Ibu Yuni Fitri ya, kali ini kita akan membahas tentang materi aritmatika tujuan agar kalian bisa memahami bagaimana perhitungan diskon. Mantap. Isi materi, berisi materi yang disampaikan. Diskon atau potongan harga adalah potongan biaya yang akan kita bayarkan terhadap barang yang kita beli. Ini gitu doang Ibu materinya, singkat banget. Ya, satu ini aja Bu, satu apa namanya, satu indikator aja. Satu indikator. Berarti nanti akan ada, tapi nanti akan ada gambar-gambar ya Bu ya? Ya. Oke, penutup. Setelah menyimak materi, nah sekarang coba dijawab pertanyaan berikut. Pertanyaannya, kumaha Bu? Mana Ibu pertanyaannya? Boleh dituliskan, kemudian kesimpulannya juga. Ini. Baik gitu, Bu, terima kasih. Ya, siap. Ayo Bapak Ibu yang lain, mangga. Yuk, 10 menit lagi untuk sampai di LK. Bapak Ibu, kalau sudah selesai boleh dikirimkan ke grup. Oke, saya akan buka lagi sekali di grup. Ada juga yang sudah mengirimkan. Mbak Dona, maaf. Yes. Save-nya Ibu. lembar kerja pakai apa? Untuk bisa dikirim. Gimana Ibu? Save diunduh Ibu. Kalau sudah selesai tinggal unduh. Nah, Bapak Ibu kelihatan Kak layar saya? Ya. Ini punya Ibu ini ya. WhatsApp ya, di WhatsApp saya buka di WhatsApp. Ini lembar kerja, kelihatan ya Bapak Ibu? Terus punya Ibu Elis. Ibu Elis. Yes. Di saya belum kelihatan, Bu. Oke, berarti kalau WhatsApp itu harus dibuka dulu sebentar. Nah, ini udah kelihatan ya Bapak Ibu ya. Kita cek sama-sama, punya Ibu Elis Tuti Winaningsi, SPDI, dari sekolahnya Sinar Cendikia Islamic School. Pelajaran PAI kelas 7, materi hijrah ke Madinah. Oke, pembukaan. Assalamualaikum anak solih dan solihah. Tahukah bahwa Rasulullah dan Abu Bakar bertahan 3 hari dalam Gua Sur? Nah, oke. Tujuan pembelajaran, mengapa bisa begitu? Bersama Ustazah Wina, kali ini kita akan membahas materi hijrah ke Madinah kelas 7. Oke, mantap. Isi materi, peristiwa sebelum hijrah, peristiwa hijrahnya Rasulullah ke Madinah, langkah-langkah strategi Rasulullah dalam membentuk masyarakat muslim di Madinah. Keren. Setelah menyimak materi, nah sekarang coba dijawab pertanyaan berikut. Oke, kesimpulan. Nah, ini keren nih Bu ya. Ibu Elis
udah mantap selesai ya. Mbak Dona, oke sekarang maaf. ya Ibu. Kalau mau ngirim tugas saya gimana ya? Kalau sudah diunduh itu silakan kirim ke grup WhatsApp aja. Kalau sudah diunduh itu ada di laptop Ibu, di penyimpanan Ibu. Nanti tinggal dikirim ke WhatsApp. Nah, sekarang kita cek punya Pak Musoni. Video pembelajaran ini berisi tentang mata pelajaran PAI kelas 7 tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Oke, SMP Islam Al-Mukhlisin. Pernahkah melihat gambar berikut? Nah, gambarnya mana Pak Musoni? Nggak ada, ditulis. Gambar apa gitu kan. Kemudian bersama saya Pak Musoni, kali ini kita akan membahas materi PAI kelas 7 tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Tujuannya adalah agar kalian bisa memahami apa? Memahami bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru itu diwajibkan. Nah, seperti itu ya Pak Musoni ya. Ini kan titik-titiknya masih harus diisi. Hormat dan patuh kepada orang tua, hormat dan patuh kepada guru. Oke. Penutup. Oke, sip, mantap. Nah, berarti yang ini ya Pak Musoni tinggal persepsinya itu ditulis tentang apa, gambar-gambarnya. Kemudian yang ini tujuannya apa itu. Ya Pak Musoni aman ya. Oke, Bapak Ibu yang lain? Pak Musoninya udah. Yang lain boleh lagi. Saya ngirimnya itu Bu. Saya gimana Ibu? Maaf. Saya udah ngirim tapi di itu Bu, yang di laptop yang kirimnya ke mana di kelas? Sama Bu Dona. Iya Di di kelas. Enggak ke Oke, WhatsApp. siap. Enggak ke WhatsApp. Baik kita lihat sama-sama. Mau Kalau kirimnya ke kelas, ya siap. Banyak Itu tugas kita cek sama-sama. Pakai nama. Lupa nggak pakai nama. Oke, kalau kirim dibagi dengan saya berarti ya. Sebentar ya, Ibu. Nah, sekarang kita pakai nama. Oh, ini dia. Lupa nggak pakai nama. Siap. Ini ya, Bu ya. Yang ini. Iya. Tapi nggak ada foto, Bu. Kenapa? Oh, bukan ini. Sebentar, saya salah. Oke, mana dia ya? Dibagikan kepada saya ya? Kalau dibagikan kepada saya, apakah ada di sini dibagi dengan Anda? Oh ya, ini dia. Oke, baik. Ibu siapa namanya, Bu? Nggak pakai nama, lupa. Nggak pakai nama. Cuman foto aja. Pakai. Yang ini kah? Ini tadi udah Sebentar. ya? Bentar. Yang mana fotonya? Belum bisa saya cek. Pokoknya yang ini ya, Bu ya? Kelihatan nggak layar saya, Bu? Yang pakai belum kelihatan layar saya ya? Kirimnya buat ini aja, buat kan ada namanya itu ininya dia kan drive. Nah, ini. Yang mana, Ibu? Yang ini? Nggak muncul di nggak muncul. Atau yang ini? Ada yang mana mah? Yang pertama ini yang ya? Mana? Yang ini atau yang ini? Ini Pak Musoni ini. Ini Ibu siapa ini tadi? Ini yang dibagi kepada saya. Yang ini ya, Bu ya? Bentar, belum muncul saya belum. Oh. Bisa saya belum muncul. Bentar, ininya HP-nya bentar error. Oke, siap. Nah, sekarang kita cek satu lagi punya Ibu Imroatin, kemudian Ibu Erna, Ibu Paryuni, kemudian Ibu Alfia Hulfah. Oke, baik. Kita cek di WhatsApp sebentar. Punya saya yang drama, Bu. Punya Ibu yang drama? Iya, betul. Sebentar ya. Kita cek yang di WhatsApp. Pertama Ibu Alfia Hulfah. Ya. Oke, ibunya. Ibu ini lagi ngintip ini fotonya. Mata pelajaran IPA kelas 7 tentang materi tata surya. Oke, mantap.
Assalamualaikum. Pernahkah kamu amati langit di malam hari? Benda apa saja yang kamu lihat di langit? Mantap. Mengapa bisa begitu? Bersama Bu Alfi, kita akan membahas tentang materi tata surya kelas 7. Oke, sip. Isi materi sistem tata surya. Oke, sip. Setelah menyimak materi, nah sekarang coba dijawab pertanyaan berikut. Mengapa matahari menjadi... Oke, salam. Salamnya berarti assalamualaikum nanti. Mantap, Bu. Ibu Alfi. Iya, Ibu, makasih. Iya, oke. Kemudian lanjut ke Ibu Paryuni. Nah, Ibu Paryuni. Video pembelajaran tentang mata pelajaran bahasa Inggris ke Mrs. Paryuni. Kelas 7 tentang materi notis. Oke. Pembukaan persepsi. Pernahkah melihat gambar tentang notis? Di mana kalian melihat notis? Tahukah bahwa kalian dapat memahami tentang notis? Oke. Pernahkah membuat notis? Banyak ya persepsinya. Oke. Tujuan pembelajaran mengapa bisa begitu bersama Paryuni? Oke. Bersama Miss Paryuni mungkin bisa seperti itu. Agar kalian bisa memahami notis. Oke. Penutup setelah menyimak. Oke, mantap Bu. Boleh. Ibu Paryuni udah oke. Sekarang kita buka Ibu Erna. Nah, Ibu Erna masih mengunduh sebentar. Sekarang sebelum Bu Erna. Bu Paryuni dapat 100 ya, Bu? Iya, 110 saya kasih, Bu. kalau udah 110. Nah, sekarang Ibu Erna. Tapi Ibu Erna ini kelihatan nggak ya gambarnya? Seperti nggak kelihatan di layar Bapak Ibu. Yang lain, oke sebentar. Ibu Imroatin Pai ya. Ibu Imro, apa kabar anak-anak? Macam-macam sujud Pai kelas 8. Oke. Kita akan membahas tentang macam sujud. Oke, isi materi. Oke, penutup. Nah, ini mantap ini Ibu Imro. 110 juga ya. Ibu Paryuni udah oke. Tadi siapa yang belum kita bahas? Nah, tadi ya udah semua ya. Ibu Wina tadi udah. Kemudian Alfi, Ibu Ulan, oke. Ibu Ulan, tahukah limbah lunak? Pernahkah melihat limbah lunak tersebut? Oke. Limbah lunak tersebut bisa dijadikan kerajinan. Wow. Oke, kelas 7. Oke, penutupnya. Nah, sekarang coba dijawab pertanyaan berikut. Oke, mantap ini, Bu. Tentang mata pelajaran prakarya kelas 6. Oke, Ibu Ulan Susilo, Ibu Nur Robi Yanti. Oke, iya, mangga Ibu. Gimana? Ininya ini ya, ini kan jaraknya ya. Bu Lilis udah belum? Masuk ke sini Ibu ya. Lilis, mangga mana Ibu Lilis? Ibu Resti ini yang terakhir. Ibu Lilis di mana tadi? Kalau dikirimnya ke Dona. Kalau ini mah cepet. Di Canva ya. Coba cek yang mana ini Ibu Lilis? Yang ini kah? Oh iya, Ibu Lilis Rahmawati. Iya Ibu ya. Oke, saya coba mohon koreksi. Background-nya nggak ganggu kan? Ya, ini nanti diunduh ya Bu ya. Kalau ini kan cuma dibagikan kepada saya, jadi saya bisa edit ini. Nanti Ibu unduh ya. Iya. Oke, kita gedein dulu. Ini saya bisa kasih ulasan nih di sini nih, ulasan. Udah oke. Sekarang kita cek sama-sama. Bapak Ibu, jadi kalau Bapak Ibu yang prakarya, ini enak banget kerja di sini. Jadi ketika sudah dibagikan, ini bisa kita lihat siapa saja yang mengerjakan. Hajah Lilis, Ibu Hajah, IPA Fisika kelas 10 tentang materi usaha. Loh, ini belum diganti materinya apa? Tayangan drama sinetron di televisi. Yang bagian atas ini belum diganti atau Ibu Lilis mata pelajarannya. Oke. Tujuan pembelajaran mengapa bisa begitu? Oke, mangga diganti. Bersama saya Haja Lilis, kita akan membahas tentang materi teks drama kelas 8. Oke, mantap. Kelas 8. Oke, berarti paling atas aja. Ini saya tinggal kasih ini nih, ya Bapak Ibu. Jadi saya kasih masukan kalau saya guru, Bapak Ibu kalau misalnya punya kelas juga, Bapak Ibu bisa bikin gini nih. Keren, mantap gitu ya. Keren.
Mantap. Nah, di sini kita kirim beri masukan. Nah, maka oke, maka akan ada di situ ya. Begitu kalau mau kasih ulasan gitu. Ya Bu Lilis oke ya, sudah. Ada lagi Bapak Ibu yang mengirimkan tugas di grup? Maaf Bundanya. Iya, iya Ibu. Gimana? Halo? Halo? Don, punya Ibu Erna bisa kelihatan itu. Siap, sebentar saya akan buka. Ibu Erna di ini ya. Ibu Erna di WA ya. Iya. Tapi hasil screenshot loh. Oh iya, oke, mangga nggak apa-apa. Karena tadi PNG bentuknya ya. Iya. Oke, nih. Saya akan cek Ibu Erna video pembelajaran tentang mapel sosiologi kelas 10 tentang interaksi sosial. Oke. SMA 3 Cilegon. Assalamualaikum. Pernahkah melihat tindakan seperti gambar berikut? Tahukah apa itu interaksi sosial? Nanti gambarnya dimasukin ya Bu Erna. Tujuan pembelajaran, mengapa bisa berikut? Mengapa bisa begitu? Kita akan membahas tentang materi interaksi sosial kelas 10. Tujuannya agar kalian bisa memahami pembentukan identitas hubungan antara diri, saya individu dengan kelompok lain. Mantap. Berisi materi yang disampaikan interaksi adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok lain. Boleh dikasih contoh nanti ya. Penutup. Setelah menyimak materi, sekarang coba dijawab. Oke, ini mantap, berarti sudah cukup, keren. Oke, Bu Erna, 110 lah ya, sama seperti Ibu apa tadi. Terima kasih, Miss. Ibu Leni, sekarang ya kita cek Ibu Leni. Bahasa Inggris kelas 9 tentang materi naratif teks. Oke. Pembukaan, Assalamualaikum, how are you good student? Persepsinya, pernahkah kalian membaca cerita tentang Sang Kuryang? Oke, tujuan pembelajaran termasuk ke dalam teks apakah cerita Sang Kuryang tersebut? Bersama Miss Leni, kali ini kita akan membahas tentang materi naratif teks kelas 9, gitu ya. Tujuannya adalah agar kalian bisa memahami tentang pengertian naratif teks, struktur teks, fungsi sosial, dan ciri kebahasaan. Banyak banget ini. Oke, isi materinya ada 4, penutupnya setelah menyimak materi. Now, would you answer this question? Nah, kan boleh tuh pakai bahasa Inggris juga nanti. Kesimpulan. Mbak Dona nggak ada suaranya. Sekarang kita cek punyanya Ibu Resti. Now, Ibu Restiani Lestari. Oh, Ibu Sitiasna juga sudah ada. Oh, Ibu Sumiati. Wow, banyak banget. Aduh, sudah semuanya. Ibu Sumiati, keren-keren, ditunggu ya semuanya Bapak Ibu. Nah, oke. Sekarang kita coba punya Ibu Sitiasna ya. Kita buka sama-sama. Ibu Sitiasna, kelas 9, materi Presiden Indonesia. Hah? Materinya Presiden Indonesia. Oh, PPKN kelas 9, materi Presiden Indonesia. Oke, pernahkah melihat gambar Presiden RI ke-1 sampai sekarang? Oh, gini Ibu, mungkin Ibu tahukah bahwa Indonesia sudah memiliki 7 presiden? Oke. Pernahkah melihat gambar berikut? Nah, tujuan pembelajarannya, pertanyaannya gini, tahukah kalian siapa orang-orang di gambar? Nah, bersama Bu Sitiasna kita akan membahas tentang nama presiden kelas 9. Kelas 9 ya. Tujuannya agar kalian bisa mengetahui presiden di Indonesia. Oke. Isi materi presiden ke-1 sampai dengan sekarang beserta data-datanya pasti ya ini ya. Nggak mungkin cuma gambar ya Ibu ya. Namanya siapa, lahirnya di mana, menjabat dari kapan sampai kapan, gitu ya Ibu ya. Kemudian penutupnya setelah menyimak materi, sekarang coba dijawab pertanyaan berikut. Pertanyaannya belum ada ini Ibu. Kemudian kesimpulannya belum ada juga, Ibu Siti Asnah. Diperbaiki ya, Ibu ya.
Ya, siap. Makasih, Bu. Oke, ya saya kasih nilai 95 lah. Terima kasih. Iya. Oke, selanjutnya ini Ibu Resti. Tadi ada kesalahan, tolong dikoreksi. Oke, siap. Sama Ibu Sumiati. Oke. Miss, kalau untuk mengirim hasil Canva setelah diunduh langsung tanpa menggunakan screenshot JPG seperti teman-teman, bagaimana ya? Tinggal diunduh, di bagian paling kanan itu ada tanda panah ke bawah ya, kalau tidak salah ya, atau tulisan unduh. Kalau saya tulisan unduh ada. Untuk Ibu Resti, oke, diskon tadi ya. Nah, ini diskon. Aritmatika sosial tentang diskon. Pernahkah melihat gambar berikut? Gambar toko sedang mengadakan diskon. Wah, mantap. Mengapa bisa begitu? Bersama saya. Kali ini kita akan membahas tentang materi potongan peristiwa apa. Nah, bisa juga ya seperti itu ya. Isi materi, diskon adalah bla 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 bla. Oh, ada soalnya. Iya, ini mantap ini. Mantap Ibu Resti, udah cocok lah pokoknya tentang diskon. Saya kalau tentang diskon paham banget. Ya, Bapak Ibu, kita terakhir nih Ibu Sumiati Syakur, kita akan cek bersama-sama untuk Ibu Sumiati ya namanya ya. Di sini pokoknya di WA-nya Ibu Sumiati Syakur. Nah, ibunya lagi di-download. Oke, sebentar. Kemudian kita buka dulu Ibu Sumiati tadi. Sudah 2:10, kita akan kembali masuk ke video pembelajaran. Nah, mana punya Ibu Sumiati nih? Ibu Sumiati kan namanya Ibu? Di WA-nya namanya Ibu Sumiati. Kita lihat. Oh ya, Ibu Sumiati. Siap, siap. Sekarang kita review punya Ibu Sumiati. IPA Fisika kelas 10 tentang materi usaha. Oh, ini belum berganti ini Bu Sumiati. Video resume, video pembelajaran tentang mata pelajaran IPA ini belum diganti ya di bagian atas ya, diedit lagi ya. Kemudian persepsi, pernahkah melihat gambar berikut? Nugget, sosis, keju, kornet, dendeng, cumi. Aduh, mantap banget. Tujuan pembelajaran bersama Ibu Sumiati, kita akan membahas kalau ini tujuan pembelajarannya, kalau ini persepsinya, pertanyaannya bukan mengapa bisa begitu atuh ya. Gambar apakah itu? Nah, gitu ya. Nanti di videonya dibaiki. Kita akan membahas tentang materi pengolahan makanan kelas 9. Tujuannya agar kalian bisa memahami pengertian pangan setengah jadi dari hasil perikanan dan peternakan. Oke, mantap. Isi materinya, oke. Menutupnya, oke, ada soalnya, kesimpulan, salam. Ya, siap, selesai semuanya, kita review. Sekarang Bapak Ibu kita akan masuk kepada video pembelajaran. Kita sudah di 2:11, silakan Bapak Ibu dikerjakan. Untuk video pembelajaran, kita buka lagi nih share screen-nya. Nah, Bapak Ibu, di bagian desain, tim juara angkatan 2 lagi tadi ya, di bagian desain sudah ada tulisan asal sekolah. Bapak Ibu pasti melihat di situ. Ya, nah saya akan edit judul asal sekolah ini jadi video pembelajaran. Video pembelajaran. Nah, ya. Nah, Bapak Ibu caranya sama seperti mengerjakan lembar kerja naskah tadi. Bapak Ibu klik dulu, kemudian buat salinan. Ya, diklik kemudian dibuat salinan. Nih, akan muncul bentuknya seperti ini. Ini waktunya kita mengedit-edit sekarang ya. Nah, yang pertama dari halaman ini tidak usah ditambah-tambah lagi, boleh dikurangi ya, tapi tidak perlu ditambah ya Ibu Bapak halamannya karena sudah cukup 10 halaman. Bapak Ibu dari halaman pertama asal sekolah itu silakan diganti dengan asal sekolah Bapak Ibu. Judul materinya adalah materi tentang apa? Nama gurunya, nama Bapak Ibu ya.
Kemudian, pernahkah melihat gambar berikut? Nah, ini tadi, ya, tadi enaknya kita sudah punya naskah, kita tinggal copy-paste ke sini. Kalau Bapak Ibu tadi pernahkah melihat gambar berikut, berarti gambar-gambarnya dimasukin ke sini, ke bingkai. Ya, atau pernahkah melihat peristiwa berikut, berarti ini gambarnya diganti dengan peristiwa. Tadi ada juga, pernahkah, apa ya, tadi macam-macam kan tadi yang Bapak Ibu tulis di sini itu diganti ke sini, kemudian gambar-gambarnya silakan diambil, kemudian masukin ke halaman kedua. Kemudian halaman ketiga, mengapa ya bisa terjadi? Itu apa ya? Nah, yang ini yang harus diganti ya, yang bagian atasnya itu diedit saja. Yang lainnya tidak perlu. Kemudian selanjutnya ini judul materi, tujuan pembelajaran, ditulislah di sini. Dan kemudian ada bingkai foto Bapak Ibu ya. Selanjutnya halaman 5 ini tentang materinya. Materi pertama tentang apa materinya, materi kedua, materi ketiga ya. Kalau Bapak Ibu mau masukin video, mangga boleh, silakan dicari video tentang materi pelajaran Bapak Ibu dimasukin ke halaman 7. Kalau tidak ada, maka boleh dihapus ya. Bapak Ibu, jadi saya memberikan di sini slide materinya ada 3. Kalau materinya ternyata cuma 2 halaman, ya berarti slide ke-7 itu